itu pada saat itu kan meninggalkan ke apa ya, bisa dibilang banyaknya uang. Itu masih tetap tenang kondisinya atau justru masih kayak belum rela untuk melepaskan, atau momen Iya. titik tenangnya itu di mana sih kok? Kalau ngikutin ayatnya mah kata Allahnya kan surat 29 ya Al-Ankabut ayat kedua, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sederhananya, kamu jangan sok-sokan ngaku beriman deh kalau nggak akan diuji ya. Jadi ya jujur saya pulang bawa duit haramnya banyak. Kalau kadang suka ditanyakan, mau duit haramnya udah dikembaliin belum atau udah? Ya mungkin kata Allahnya gini, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Ya Allah nggak sanggup ya Allah, kan ngumpulinnya lama. Jadi mungkin kata Allahnya, tenang, akan kau kirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa aja yang pada datang nolong, tukang tipu pada datang semua. Ya, dan mungkin bisnis gede di sana tahu-tahu pulang ke Indonesia bisnis yang kecil-kecilan kayak misalkan ya jualan es teh pinggir jalan. Saya nggak, mohon maaf ya bagi yang jualan es teh pinggir jalan, kalian tetap mulia di sisi Allah selagi halal dan barokah. Tapi karena dulu ceritanya uangnya besar, jadi saya nyari bisnisnya juga yang besar juga gitu. Oke. Akhirnya kayak bangun perumahan, tapi ya udah dibikin antara ketipu atau dibikin gak laku. Sampai intinya benar-benar habis, sampai akhirnya sampai jualan kaos kaki di trotoar di Dago tuh kalau lagi Car Free Day. Pandemi pula, lowongan yang paling banyak waktu pandemi itu ya jadi kurir. Akhirnya ngelamar kerja di ekspedisi jadi kurir, naik motor nganter-nganterin paket, panas-panasan kehujanan, tahu sendiri Bogor kota hujan ya. Iya. Dan kalau kurir tuh jadi empati sih. Kurir itu kalau hujan, jas hujannya cuma satu, tapi mendingan buat barang daripada buat badannya. Karena barangnya rusak kan gantiin. Ya, ya sampai ngambek habis-habisan buat apa? Mendingan balik lagi ke Thailand. Cuman ya pelajarannya itu. Iya ya, akhirnya nyampe di satu titik bahwa iya ya ini kan pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram, nggak akan beres. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek sederhana? Waktu itu tuh hanya saya duit soalnya. Oke. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ngejar duniawi berarti pada Iya. saat itu. Gituan doang padahal receh. Itu nyadarnya lama nggak sih kok sampai akhirnya nyadar kayak gitu tuh? Iya, fase pembersihan harta ya. 3-6 tahunan sampai akhirnya dan di fase pembersihan itu tuh kayak ngapain aja udah sehati-hati apapun tetap kalau nggak rugi, kalau nggak bangkrut, digocek orang, Oh, ketipu orang. Sampai nanti akhirnya ada titik di mana jualan apapun nggak rugi, urusan sama apapun nggak pernah rugi, ketemu orang juga meskipun asal meskipun nggak sengaja tapi nggak ada yang nipu, pada jujur semua. Ya mudah-mudahan jadi pertanda. Ya Allah mudah-mudahan udah bersih deh yang lama-lama gitu. Ya, toh buang sendiri nggak sanggup. iya. Ya udah Allah tolong. Ditolong dengan adanya penipu kayak gitu. Iya, cuman kan penipunya tergantung sudut pandang. Kalau kita masih cintanya sama harta, bagi kita mereka adalah pembawa musibah. Tapi kalau udah mikirnya ke sang pemberi harta, ya mereka ya justru pertolongan kan, lumayan bersihin duit haramnya. Setelah momen itu tadi sempat jadi kurir ekspedisi. Setelah itu apa yang sudah dekat ataupun sudah ngenalin Allah kayak gitu? Karirnya Ko Denis pada saat itu seperti apa lagi kok? Akhirnya istri itu nggak tega, orang tua juga nggak tega saya jadi kurir. Ya, pagi-pagi masih rapi, pulang-pulang udah geheng gitu ya. Nah, Geheng akhirnya itu apa kok? geheng tuh gosong kepanasan kena cahaya matahari. Kepanasan gitu, Iya, oke. nanti ada subtitlenya mungkin ya. Nah, terus akhirnya waktu itu katanya jadi guru aja. Ya udah beres belajar di Darut Tauhid juga waktu itu. Sebelum akhirnya juga kuliah lagi jurusan hadis. Dan terus belajar sih nyantri terus sampai sekarang. Lanjut terus kuliah lagi. Tapi sambil akhirnya waktu itu jadi guru Quran. Jadi guru honorer di 4 sekolah waktu itu. Pindah-pindah, kejar-kejar ngajar Quran. Terus prosesnya ya tahu-tahu ada yang ngajakin bikin medsos, bikin TikTok katanya. Ah, saya kan nggak bisa joget, siapa yang nyuruh kamu joget? Nah, di TikTok ada yang ngajak maksiat, harus ada yang ngajak taat juga. Ya udahlah, sekedar bikin gitu ya, bikin video pendek, atau dia kan bisa siaran langsung tuh. Iya. Jadi kalau misalnya udah siaran langsung tuh, saya taruh aja di meja kalau lagi ngajar Quran atau kalau lagi terima setoran hafalan santri-santri. Ya rame memang, orang heran kali ya, ningkong kok tapi kok nggak jualan handphone sih? Ya malah terima setoran hafalan, ya udah. Jadi beres-beres live tuh bisa nambah follower 4.000, 7.000, 8.000. Masya Allah. Tahu-tahu rame, tahu-tahu terendus
televisi, akhirnya masuk acara televisi, akhirnya podcast, sekian banyak podcast itu semua. Sampai Pak Haji Roma Irama aja bikin podcastnya. Jadi ya terus saja sekarang. Efek sampingnya yang ngajak ngaji tambah banyak. Masya Allah. Meskipun sama kita jawab, ngundang Kodenis gimana? Gratis. Mereka mau ngasih urusan mereka. Yang penting saya nggak akan pernah minta apapun. Udah kajian. Kok udah tahu dulunya banyak dosa, kok sekarang sosokan ngaji ngajarin orang? Ya namanya santri banyak dosa, mati bakal ke surga pengen. Ada yang ngajakin ngaji, masa nggak mau? Nggak tahu diri namanya. Kalau salah ngomong gimana? Ya di situ banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz. Kalau salah nanti dibenerin. Kalau saya nyamperin sesuatu salah terus dibenerin kitanya ngambek, berarti apa niat kamu dakwah? Ya udah mangga. Terus kita nyampein aja, nggak pernah disuruh ngubah orang. Efek sampingnya tahu-tahu ada orang punya produk, mungkin punya brand, nih kok tolong pakai, nanti dikasih uang segini. Minta enggak, ini enggak, tahu-tahu ya udah tahu-tahu punya rezeki. Dipakai buat apa sih? Kalau pengen kaya-kayaan mah mendingan balik lagi ke Thailand. Nyari duitnya lebih gampang di sana. Tapi ya udah, di sana udah beres kuliah kehidupan, udah pernah nyobain kaya gitu-gitu aja, sama aja. Dunia mah ngebosenin juga. Udah gitu dapat rezeki, ya udah paling buat nyenengin orang-orang yang disayang. Sampai akhirnya kalau ngomongin soal perjalanan Kodenis udah ada di titik sekarang, itu udah ada di bayangan atau jauh dari prediksi sih? Nggak ngira sih. Dulu benar-benar pulang tuh pengen hidup lurus aja. Bahkan sempat akhirnya berkeputusan udah mondok, nyantren. Begitu lulus juga khidmat aja di pesantren. Ngurusin apanya, kayak bersihin sendal kiai kayak atau ngurusin lembaga amilnya kayak. Dan akhirnya emang sempat khidmat kan. Begitu lulus akhirnya jadi kerja di lembaga amil zakatnya Darut Tauhid tuh. Ngumpulin celengan, adain pengajian, terus jemput-jemputin kotak amal yang gitu-gitu ya. Cuman ya akhirnya tahu-tahu diuji seperti ini, nggak ada rencana sih. Dakwah memang dakwah, cuman ya udah niatnya ya satu permintaan guru, dua juga supaya jadi rem kan. Karena kalau misalnya di awal-awal siangnya ikut pengajian nih, masa malamnya misalkan diajakin lagi ngaco sama teman-teman dari dunia yang lama, ya kan bertolak belakang, siangnya ngaji malamnya, kan malu kan jadinya. Sehingga ya makanya itu malu itu sebagian dari iman. Sehingga akhirnya kalau ada, mungkin akan lebih mudah terjerembab lagi kalau misalkan kita yang nggak pernah berbuat kebaikan, tahu-tahu ada yang ngajak maksiat. Dengan akhirnya kayak gitu kan malu kan, dan kita nggak mau jadi orang yang munafik atau nggak tahu diri. Kita aja nggak suka sama orang munafik, masa kita jadi orang yang kayak gitu di hadapan Allah, gitu kan. Jadi satu untuk rem, dua untuk pernah permintaan guru, dan juga memang ya buat nebus dosa yang lama sih. Kadang ngeliatin orang, ya Allah ini orang pada bisa masuk surga nggak ya, meskipun mungkin zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, dan apapun itu. Tapi ya suka jawab lagi ke diri sendiri, pasti mereka bisa ke surga. Kenapa? Karena mereka kan nggak punya dosa sebanyak saya. Maka dosa dengan sebanyak ini harusnya pantas Allah matiin. Bukannya dimatiin, malah Allah izinin ketemu para guru, ketemu masyam, ketemu orang-orang baik. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.